Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan suci Ramadan ini ada beberapa anjuran penting yang di sana dijanjikan banyak mendapatkan pahala. Di antaranya adalah membaca Al-Quran, karena hakikatnya kalau kita belajar soal sejarah Islam, memang Al-Quran turun pada bulan suci Ramadan, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam Al-Quran sendiri disampaikan seperti itu, bahwa pada bulan suci Ramadan, di mana pada saat itu Al-Quran diturunkan, dan fungsi Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk kepada manusia, dan sebagai pembeda, sebagai penjelas terhadap sesuatu yang oleh para ulama adalah penjelasan untuk ajaran Islam. Nah, pertanyaan penting yang sering kali muncul adalah, pada momen bulan suci Ramadan, lebih utama mana kita banyak membaca Al-Quran tanpa harus mengetahui maknanya, dengan membaca Al-Quran meskipun hanya mendapatkan satu ayat, dua ayat, tiga ayat, dan mungkin hanya beberapa ayat saja atau beberapa surah saja, tetapi lengkap dengan memahami maknanya. Dua pertanyaan ini terkadang sering kontradiktif. Ada sebagian orang yang memahami lebih baik paham satu ayat, dua ayat, tetapi lebih baik membaca satu ayat, dua ayat, tetapi paham maknanya. Tapi ada juga yang memahami lebih baik membaca dengan khatam sebanyak-banyaknya, karena membaca saja sudah nilainya sudah ibadah, dan satu huruf bahkan dikatakan mendapatkan 10 pahala. Nah, kalau kita bacanya banyak huruf berarti tinggal mengalihkan. Nah, ada problematika yang sangat mendasar dari dua kontradiksi ini, ya. Tetapi coba kita perhatikan bahwa ketika Al-Quran hadir di tengah-tengah umat Islam, itu di antara fungsinya dan atau fungsi utamanya adalah sebagai petunjuk. Tetapi apakah dengan petunjuk ini, apakah untuk mendapatkan petunjuk itu cukup hanya dengan membacanya saja, atau hanya dengan mentilawah saja khatam berkali-kali, tetapi tanpa mencari tahu mana bagian penting dari Al-Quran yang itu merupakan petunjuk dari dirinya sendiri atau dari Al-Quran itu sendiri. Nah, kalau ditanya lagi fungsi Al-Quran, macam-macam. Ada sebagai petunjuk, yang pertama itu sebagai syifa, sebagai obat, sebagai mau'idhah, sebagai nasihat, sebagai obat penawar hati, atau sebagai nasihat, sebagai pelajaran, dan juga sebagai ibroh, dan juga sebagai rahmat. Nah, ada ulama yang bernama Al-Alusi, ketika memahami salah satu ayat dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Ayat ini menurut dia ini adalah tingkatan orang-orang menggunakan Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran dijadikan sebagai mau'idhah, sebagai nasihat, sebagai pelajaran. Itu baru tingkatan dasar.
Kemudian tahapan berikutnya adalah ketika orang-orang ini mampu menjadikan Al-Quran sebagai obat untuk hatinya, untuk dirinya sendiri, bahkan juga untuk orang lain, untuk mengobati penyakit, untuk penyakit macam-macam, baik itu obat penyakit lahir maupun penyakit batin. Kemudian tahapan berikutnya adalah sebagai hidayah, dan tahapan paling atas adalah sebagai rahmah, sebagai kasih sayang. Dan ini tidak hanya lingkupnya kepada manusia, tetapi kepada seluruh alam, karena esensi rahmat sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran sendiri itu adalah rahmat untuk seluruh alam. Nah, dari pandangan seperti itu, coba kita perhatikan dan kita jawab dengan diri sendiri, lebih utama mana. Dalam di bulan suci Ramadan ini kita banyak membaca Al-Quran dengan beberapa juz, bahkan satu kali khataman, tetapi tidak memenuhi unsur dari 4 fungsi utama itu, atau hanya membaca beberapa ayat, beberapa surah, tetapi di sisi yang lain memenuhi 4 fungsi utama tersebut. Nah, kalau kita meyakini bahwa membaca dengan skala yang banyak, tentu saja kita mendapatkan dukungan bahwa itu juga merupakan pahala. Tetapi kalau kita membacanya dengan seksama karena ingin mendapatkan petunjuk yang sesungguhnya dari Al-Quran, ya itu justru yang diinginkan oleh Al-Quran. Sehingga selama kita hidup di dunia ini dan jadi posisi kita sebagai umat Islam yang punya kitab suci, maka pertanyaannya, apa fungsi dari kitab suci itu? Apakah hanya sebagai pajangan, sebagai formalitas, sebagai karya seni, atau kita kembalikan dari fungsinya itu sendiri, yaitu sebagai petunjuk yang mampu menuntun kita di jalan yang benar, menuntun kita untuk menuju peradaban yang baik, yang maju, yang punya nilai-nilai moral yang tinggi, baik itu moral dalam politik. Ya, dulu pernah ada diskusi tentang high politik, ya, politik bermoral tinggi di kalangan salah satu ormas terbesar di Indonesia, dan itu dilandaskan dari ayat atau berangkat dari penafsiran terhadap ayat Al-Quran. Tentu tidak hanya soal sosial politik, ya, bahkan sains pun belakangan juga mereka menganggap terinspirasi dengan ayat-ayat Al-Quran, meskipun teori ini berkembang pesat, ya, terkait diskursus atau pro kontra apakah agama dan sains ini bisa bersatu atau tidak dan lain sebagainya. Nah, kita kembalikan saja pertanyaan-pertanyaan itu dari beberapa jawaban itu tadi. Nah, intinya adalah fungsi Al-Quran yang sebenarnya adalah sebagai hidayah, sebagai hudan linnas atau petunjuk kepada manusia, atau hudan lil muttaqin sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.